Selamat pagi, Profesor Eka Sari Rena, Mr. Andre Sylvester, and Pak Yudi Pranoto selaku panelis pada pitch deck presentation UGM Prenex Batch 3 di sore hari ini, siang hari ini, mohon maaf. Saya izin memperkenalkan sebuah em, ide usaha yang mungkin belum saya realisasikan seperti mungkin teman-teman yang lain, tapi ini merupakan suatu ide yang saya kembangkan mungkin dengan beberapa teman saya juga, yaitu adalah terkait produk jamu temulawak latte dengan penambahan kolagen yang diberi nama Mulagen. Nah, mungkin untuk pertama-tama, nah sebenarnya Mulagen itu seperti apa sih? Nah, ini adalah gambaran dari produk kami, produk kami yaitu adalah sebuah minuman fungsional berupa jamu latte berbahan dasar kurkuma, yaitu sebuah em, tanaman atau sebuah bahan yang terdiri dari temulawak dan kunyit, yang dimana mereka memang nama latinnya itu kurkuma seperti itu, dan ditambahkan dengan ekstrak kolagen sebagai sebuah minuman eh, tradisional dengan manfaat kecantikan yang memiliki pointers yang praktis juga. Jadi bisa dinikmati dalam kondisi dingin dan bisa dibawa kemana saja, dan emang beda dengan produk-produk tradisional seperti jamu yang kita pernah temui di pasar seperti itu. Nah, mengapa saya terpikir untuk membuat sebuah produk ini, produk Mulagen ini? Yang pertama dikarenakan sebenarnya untuk jamu sendiri di Indonesia sendiri ini mungkin tidak seperti yang banyak orang kira, mungkin kayak ada penurunan untuk minat untuk konsumsi jamu itu sendiri. Namun sebenarnya untuk UMKM di bidang minuman olahan herbal seperti itu atau jamu yang oh ya, oh ya, maaf. Yang mendominasi pasar minuman tradisional seperti itu diketahui bahwa 49,53% itu masyarakat Indonesia itu menggunakan jamu untuk menjaga kesehatan mereka. Belum juga, mohon maaf ini agak ketutupan, bahwa di tahun 2017 sampai tahun 2019 diketahui bahwa sebenarnya untuk pertumbuhan UMKM yang menggunakan apa ya menghasilkan produk obat tradisional jamu ini meningkat sebesar 7%. Dan belum lagi karena kemarin sempat kami terdampak pandemi COVID itu, diketahui bahwa peningkatan konsumsi jamu itu meningkat sebesar 300 sampai 400%. Nah, untuk tahun 2024 sendiri ini sebenarnya peningkatan penjualan jamu itu melalui survei yang telah dilakukan oleh Herbatos itu sebuah perusahaan produsen jamu itu, konsumen dengan segmen usia 18 sampai 35 tahun itu mendukung peningkatan penjualan mereka sebesar 20%. Next. Nah, untuk kekurangan utama yang dirasa oleh beberapa konsumen yang mungkin saya sudah melakukan survei juga kepada pasar seperti itu, bahwa memang produk jamu yang ada di pasaran itu memiliki kekurangan dari segi rasa yang mungkin akseptabilitasnya itu kurang baik untuk kalangan Gen Z dan milenial. Lalu untuk kemasan dan penyajian yang dirasa kurang menarik dan kurang praktis, dan juga untuk manfaatnya ini sudah seringkali tertutup dengan produk-produk modern yang mengunggulkan aspek kesehatan lainnya seperti itu. Nah, berhubung juga dengan produk kecantikan ya, yang kita bahas ini mengenai collagen drink atau minuman kecantikan seperti itu, bahwa di Indonesia sendiri diproyeksikan bahwa pertumbuhannya itu sebesar 4,02%. Dan juga perputaran di bidang kosmetik dan kecantikan itu bisa mencapai 9,13 million dollars US dollars. Dan mengapa produk kecantikan atau minuman kecantikan ini salah satunya itu cukup diminati di Indonesia? Karena yang pertama, faktor utamanya adalah adanya tren kecantikan dari di Asia Timur seperti Korea dan Jepang. Lalu yang kedua juga tentunya sosial media yang membuat orang semakin apa ya paham atau aware akan standar kecantikan seperti itu. Yang ketiga adalah penggunaan bahan alami yang seringkali menjadi sebuah daya tarik bagi para konsumen, khususnya untuk kalangan Gen Z dan milenial seperti itu. Nah, sebenarnya apabila kita menggabungkan dua aspek tersebut, yaitu minuman kecantikan dan jamu, yang mungkin pasarnya sudah ada di Indonesia,
ini menjadi sebuah apa ya, sebuah potensi pengembangan apabila kita ingin mengkonsumsi jamu tapi kita mempunyai manfaat tambahan kesehatan juga seperti menjaga kesehatan kulit seperti itu, dan juga bagaimana kita bisa memperoleh jamu yang kita bisa mengubah jamu ini menjadi sebuah minuman kesehatan yang memiliki rasa yang tidak tidak memiliki tidak tradisional dan juga lebih praktis seperti itu, lebih modern. Nah, disinilah value proposition yang kami tawarkan. Tentunya dari segi kesehatan, jamu ini tentunya seperti yang telah diketahui memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan dan juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kedua, mendukung kesehatan kulit tentunya dari kolagen. Dan yang ketiga, kami di sini produknya menggunakan eh jamu latte itu kan ada creamernya. Nah, creamernya ini kami menggunakan fiber cream yang dimana fiber cream ini tinggi akan serat dan juga bisa menurunkan level kolesterol dan juga mengurangi resiko penyakit kardiovaskular seperti itu. Dan juga yang terakhir pastinya adalah praktis, terjangkau, dan memiliki rasa yang kekinian yang akseptabilitasnya mungkin bisa lebih tinggi di kalangan anak muda seperti itu. Namun kami juga tidak ingin menghilangkan aspek tradisional dari produk kami ini kami juga. Dan yang terakhir adalah tentunya alami dan tidak memiliki bahan pengawet. Nah, berikut adalah mungkin sedikit varian dari produk kami. Kami menghadirkan produk kami dalam berbagai ukuran yang bisa diminum secara langsung dalam bentuk cup dan juga mungkin dalam bentuk botol yang bisa dibawa dan disimpan seperti itu. Ini adalah daftar analitik produksi secara singkatnya untuk bagian operasional dari produk kami. Nah, untuk supply chain-nya sendiri kami mengambil bahan-bahan yang berasal tentunya dari petani lokal seperti itu, petani, petani temulawak. Perlu diketahui bahwa sebenarnya temulawak ini merupakan temulawak di Indonesia sendiri itu produsen daerah dengan produsen temulawak tertinggi itu yang ketiga adalah di DI Yogyakarta seperti itu. Nah, tentunya setelah kami mengambil bahan dari petani lokal, kami melakukan produksi di tempat produksi dan tentunya kami juga melakukan warehouse quality control dan juga kami sampai ke tahap distribusi produk dan kami bisa menembuskan beberapa tempat-tempat untuk menjadi partner penjualan kami seperti itu yang nanti bisa disampaikan kepada konsumen. Ini adalah metode pembayaran ya untuk produk kami. Nah, ini adalah sebuah customer persona dari yang sebagai apa ya, gambaran target pasar kami, kasarnya seperti itu. Tentunya adalah perempuan dengan target usia 18 sampai 35 tahun dan mereka ini memang memiliki gaya hidup yang aktif, bisa seorang mahasiswa atau pekerja yang tinggal di kota besar dan berasal dari kelas menengah seperti itu. Nah, untuk mereka ini sendiri, mereka memiliki goal atau tujuan untuk menjaga kesehatan kulit mereka dengan minuman kesehatan, namun dengan biaya yang terjangkau seperti itu. Mungkin di sekitar kalangan pekerja atau mahasiswa. Dan mereka juga behaviornya suka aktif menjaga kesehatan kulit dan juga suka membeli minuman kesehatan, terutama mungkin yang memiliki daya tarik apa ya, branding tradisional dan menggunakan bahan alami seperti itu. Nah, mereka memiliki pain points bahwa gimana sih caranya mereka bisa mengonsumsi minuman kesehatan, tapi mungkin sudah jenuh dengan produk-produk yang ada di pasar. Mungkin karena tidak praktis atau mungkin dengan rasa yang terlalu membosankan seperti itu. Dan juga tentunya mungkin yang kesannya lebih mahal seperti itu. Nah, untuk market size kami, kami mendapatkan menghitung serviceable optimal market kami sebesar sekitar 9.930 orang, dan untuk 9.930 orang itu kami bisa menjual sekitar 1,5 miliar dalam setahun. Kami bisa mendapatkan pendapatan sebesar sekian untuk penjualan produk kami. Nah, untuk strateginya bisa melalui testimoni, bisa melalui juga pemasaran pada kafe-kafe atau rumah makan, dan juga mungkin kami bisa melakukan sistem konsinyasi di beberapa kios gerai perbelanjaan. Untuk strategi pemasaran online-nya kami bisa menggunakan toko online, website, dan sosial media. Nah, untuk model pendapatnya sendiri kami menggunakan kami tentunya dari margin sales itu kami bisa melalui margin sales dari reseller ataupun secara langsung melalui retail seperti itu. Namun untuk reseller tentunya kami bisa memberikan harga yang lebih murah dari harga retail dan juga tapi dengan
volume yang volume pembelian yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini apabila dibandingkan dengan brand-brand lainnya, ini bukan analisis kompetitor. Untuk produk kami sendiri, kami memiliki volume saji di rentang 250 sampai 500 mili, dan untuk harganya apabila dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran, memang produk kami ini berada jauh di bawah pasar. Dan juga untuk saluran penjualan, kami juga meliputi saluran penjualan online dan offline, seperti marketplace, dan juga mungkin untuk secara offline itu ada kafe-kafe atau toko-toko yang kesannya itu belum memiliki exposure yang besar. Mungkin lebih ke toko-toko kecil seperti itu. Nah, untuk penyajiannya kami merupakan brand jamu dengan ready to drink, dan juga untuk unique selling point-nya sendiri ini mungkin yang belum ditemukan di jamu-jamu lainnya adalah kami menggunakan penambahan ekstrak kolagen pada produk kami seperti itu. Berikut adalah perceptual map dari produk kolagen dibandingkan dengan kompetitor yang sudah ada. Untuk resiko usaha yang diproyeksikan tentu saja ada beberapa yang dikategorikan menjadi supply chain, operational risk, market risk, regulatory risk, consumer acceptance, dan healthy dan safety risk seperti itu. Berikut adalah resiko usaha yang sekiranya bisa menjadi tantangan atau hambatan dalam menjalankan usaha kami, dan juga untuk beberapa solusi yang diterapkan bisa melalui diversifikasi supplier produk, lalu kami juga bisa mungkin invest ke equipment yang memiliki kualitas yang lebih bagus, dan juga melakukan regular maintenance untuk menjaga alat sehingga tidak mengganggu produksi kami. Kami juga bisa mungkin melakukan pelatihan terhadap anggota-anggota tim kami ke depannya apabila produksi kami memang mencapai jumlah yang cukup besar, untuk membuktikan klaim atau mungkin menjaga dari ke apa ya, standar dari produk kami seperti itu. Dan untuk kami juga mungkin kalau misalkan resikonya adalah beberapa konsumen kami belum cukup tahu akan manfaatnya, dan juga pertimbangannya untuk membeli produk kami itu kurang, kami bisa mungkin meningkatkan brand awareness dan loyalty atau kesetiaan dari pelanggan kami dengan beberapa kampanye-kampanye yang bisa menyelesaikan masalah mereka seperti itu. Dan berikut adalah perhitungan biaya investasi awal untuk produk Mulagen ini. Untuk satu produksi 1 tahun pertama didapatkan jumlah total biaya investasi awal sebesar 30 juta dengan rincian sebagai berikut, dan didapatkan perhitungan harga pokok produk yang didapatkan dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya percetakan, biaya percetakan di sini dimaksudkan untuk label dan juga ya label dan juga desain desain juga, lalu ditambahkan juga dengan biaya operasional dan juga labor, itu didapatkan HPP total sebesar 20 juta, dan apabila dibagi menjadi 2.400 produk itu didapatkan HPP sebesar 8.518 per unitnya. Lalu untuk harga jual yang kami tentukan itu, untuk harga retail kami menentukan harga sebesar 15.000 dengan profit margin yang kami dapatkan diestimasi mencapai 41,83%. Nah, untuk BEP-nya sendiri itu dengan estimasi penjualan per bulan mencapai 200 pieces, kami bisa mendapatkan payback period di 4,25 bulan, atau mungkin di sekitar 4 atau bulan kelima penjualan kami, dan juga untuk BEP-nya sebesar 850 unit dan juga mencapai 11 juta rupiah. Berikut adalah proyeksi arus cash flow kami yang diproyeksikan sama mungkin kurang lebih 4 tahun. Didapatkan mungkin di tahun keempat sendiri itu kami bisa mendapatkan net cash flow atau ya net cash flow sebesar 108 juta dengan IRR 200% dan juga return of investment sebesar 300% seperti itu. Nah, lalu untuk kelanjutannya sendiri, kami berencana untuk menggandeng kemitraan dengan petani lokal yang dengan jangkauan yang lebih luas lagi untuk mendapatkan bahan baku yang lebih pasti dan juga berkualitas seperti itu. Lalu kami juga berencana untuk melakukan inovasi produk tentunya dengan menciptakan beberapa varian produk baru yang sekiranya bisa mengikuti relevansi dari pasar juga. Lalu kami juga berencana untuk mungkin melakukan ekspansi ke secara geografis, mungkin bisa ke negara lain melalui ekspor seperti itu, dengan tentunya melalui meningkatkan kapasitas produksi kami dan juga meningkatkan trust dari pelanggan seperti itu melalui mungkin produk yang lebih tersertifikasi secara legal. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf.
Terima kasih. Mulagen, solusi kulit sehat, temani harimu yang aktif.